Pernahkah kamu bertanya, kenapa Cirebon dijuluki Kota Udang? Julukan unik ini ternyata bukan sekadar simbol, tetapi berasal dari kisah lama yang jarang diceritakan. Cirebon adalah kota pesisir di pantai utara Jawa yang sejak dulu dikenal sebagai pelabuhan ramai, tempat pertemuan pedagang, budaya, dan cerita menarik. Berabad-abad lalu, wilayah pesisir Cirebon dipenuhi tambak dan perairan dangkal yang menjadi habitat udang melimpah, membuat hasil lautnya terkenal hingga berbagai daerah. Para nelayan setiap pagi berangkat melaut dengan perahu sederhana dan hampir selalu kembali membawa udang segar dalam jumlah banyak. Udang dari Cirebon terkenal besar dan rasanya lezat, sehingga menjadi komoditas penting yang diperdagangkan para pedagang dari berbagai wilayah Nusantara. Karena melimpahnya hasil udang, masyarakat sekitar sering menjadikan udang sebagai bahan utama berbagai makanan khas yang kemudian menjadi identitas kuliner Cirebon. Lambat laun, cerita tentang daerah yang kaya udang ini menyebar ke para pedagang, pelaut, dan pendatang yang singgah di pelabuhan Cirebon. Bahkan dalam beberapa kisah lama masyarakat pesisir, udang dianggap simbol keberkahan laut yang selalu memberikan rezeki bagi warga yang menggantungkan hidupnya dari laut. Tak heran jika lambang udang akhirnya melekat kuat dengan kota ini, menjadi simbol yang menggambarkan sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat pesisir Cirebon. Sejak saat itu, banyak orang mulai menyebut Cirebon sebagai Kota Udang, sebuah julukan sederhana namun menyimpan kisah panjang tentang laut dan kehidupan. Namun kisah Kota Udang ternyata tidak hanya tentang hasil laut melimpah, tetapi juga berkaitan dengan sejarah awal terbentuknya kota pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Pada masa lalu, wilayah ini dikenal dengan aktivitas perdagangan yang ramai karena letaknya strategis di jalur pelayaran antara Jawa, Sumatera, dan berbagai daerah Nusantara. Para pedagang yang datang sering melihat keranjang-keranjang penuh udang segar dijual di pasar pesisir, pemandangan yang begitu khas dan mudah diingat. Udang dari perairan sekitar Cirebon bahkan sering dibawa berlayar ke kota lain sebagai bahan makanan yang dianggap berkualitas dan memiliki rasa yang berbeda. Cerita tentang kota dengan hasil udang melimpah itu pun terus menyebar dari pelaut ke pelaut, dari pedagang ke pedagang, hingga semakin dikenal luas. Seiring waktu, julukan Kota Udang semakin populer dan perlahan menjadi identitas tidak resmi yang melekat pada Cirebon di mata banyak orang. Menariknya, simbol udang juga kemudian sering digunakan dalam berbagai lambang, hiasan, hingga cerita rakyat yang berkembang di tengah masyarakat. Bagi warga setempat, udang bukan sekadar hasil laut biasa, tetapi juga pengingat bahwa kehidupan kota ini sejak lama sangat dekat dengan laut. Hingga sekarang, jejak julukan Kota Udang masih bisa ditemukan dalam berbagai kuliner khas Cirebon yang banyak menggunakan udang sebagai bahan utama. Dari kisah nelayan sederhana hingga pasar yang ramai di pelabuhan, semua cerita itu perlahan membentuk identitas Cirebon sebagai kota yang dikenal dengan udangnya. Selain dikenal dari hasil lautnya, Cirebon juga berkembang menjadi kota budaya yang mempertemukan berbagai pengaruh, dari pesisir Jawa, Sunda, hingga para pedagang luar daerah. Perpaduan budaya itu pun terlihat dalam tradisi kuliner masyarakat Cirebon yang kreatif mengolah hasil laut, terutama udang, menjadi hidangan yang khas dan digemari. Di pasar tradisional hingga warung sederhana, udang sering dimasak dengan berbagai cara, dari digoreng, dibakar, hingga dijadikan campuran dalam masakan khas daerah. Bagi para nelayan, udang bukan sekadar tangkapan laut, tetapi juga sumber kehidupan yang diwariskan turun-temurun sebagai bagian dari tradisi pesisir. Cerita tentang melimpahnya udang di perairan Cirebon terus hidup dalam ingatan masyarakat, menjadi kisah yang sering diceritakan dari generasi ke generasi. Karena itulah, julukan Kota Udang bukan hanya nama unik, tetapi juga simbol perjalanan panjang kota ini bersama laut yang memberi kehidupan. Seiring berkembangnya zaman, Cirebon tumbuh menjadi kota yang ramai dengan aktivitas perdagangan, wisata, dan budaya yang terus menarik perhatian banyak orang. Namun di balik perkembangan kota modern itu, kisah lama tentang udang dan kehidupan nelayan tetap menjadi bagian penting dari identitas Cirebon. Bahkan bagi banyak orang yang berkunjung, julukan Kota Udang sering membuat mereka penasaran dengan sejarah dan cerita menarik di baliknya. Dari laut yang tenang hingga pasar yang ramai, kisah tentang udang perlahan menjadi simbol sederhana yang menggambarkan perjalanan panjang kota Cirebon. Meski zaman telah berubah dan kota semakin berkembang, julukan Kota Udang tetap bertahan sebagai pengingat bahwa sejarah Cirebon selalu berkaitan erat dengan laut. Setiap perahu nelayan yang kembali dari laut
seolah membawa cerita lama tentang masa ketika udang menjadi sumber utama kehidupan masyarakat pesisir Cirebon. Cerita itu terus hidup dalam ingatan warga, dalam pasar tradisional, dalam masakan khas, dan dalam kebanggaan sederhana terhadap kota tempat mereka tinggal. Bagi sebagian orang, julukan kota udang mungkin terdengar sederhana. Namun bagi masyarakat Cirebon, julukan itu menyimpan sejarah panjang tentang kerja keras dan laut. Dari nelayan yang berangkat saat fajar hingga pasar yang ramai di pagi hari, semua menjadi bagian dari kisah yang membentuk identitas kota ini. Itulah sebabnya hingga sekarang nama kota udang tetap digunakan sebagai simbol yang mengingatkan pada masa ketika laut memberi kehidupan bagi banyak orang. Kisah sederhana tentang udang ini akhirnya berubah menjadi cerita besar tentang sejarah, budaya, dan perjalanan panjang sebuah kota pesisir bernama Cirebon. Dan mungkin tanpa kita sadari, julukan kecil seperti kota udang sering menyimpan cerita yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Sekarang kamu sudah tahu mengapa Cirebon disebut kota udang, sebuah julukan yang lahir dari laut, kehidupan nelayan, dan sejarah panjang masyarakatnya. Kalau kamu suka cerita sejarah seperti ini, jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komentar, bagikan ke temanmu, dan subscribe channel Narasi Negeri.